wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini seusai kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kita lanjutkan belajar bersama untuk menguji kekuatan Anda, seberapa kuat Anda tidak ngantuk. Karena biasanya kalau habis subuh, yang tidak terbiasa dengan aktivitas kembali kepada kegiatan sebelumnya. Baik, dan insya Allah pagi ini kita akan membaca langsung menuju bagian akhir dari buku tentang ilah transaksi yang haram dalam syariat. Namun sebelum itu, kami mengajak kepada Bapak Ibu untuk membaca satu hadis berikut ini. Semoga bisa menjadi renungan bagi kita semuanya. Hadis dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari. Anaknya Abdurrahman bercerita, namanya Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Anna Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu utiya bi ta'amin wa kana sha'iman. Pernah satu ketika dihidangkan makanan di hadapan Abdurrahman bin Auf dan ketika itu beliau sedang puasa. Jadi menjelang berbuka, makanan hidangan berbuka itu sudah diberikan kepada beliau. Faqala, menjelang datangnya waktu berbuka, Abdurrahman kemudian mengatakan, beliau teringat perjuangan sahabat-sahabat masa silam yang telah meninggal sebelum mendapatkan kemenangan dalam Islam. Sebelum kaum muslimin berhasil menaklukkan daerah A, berhasil menaklukkan daerah B, di mana para sahabat mengalami hidup yang penuh dengan keterbatasan. Faqala, kemudian Abdurrahman mengatakan, Qutila Mus'ab bin Umair wa huwa khairum minni. Mus'ab bin Umair terbunuh sementara beliau lebih baik daripada aku. Kuffina fi burdatin in ghuttiya ra'suhu badat rijlah. Pada saat beliau meninggal, beliau diberi satu kafan, sebuah kain burdah, sebuah kain yang beliau pakai ketika perang. In ghuttiya ra'suhu, apabila kepalanya ditutupi, badat rijlah, kakinya kelihatan. Jadi sampai kain yang dipakai untuk kafan itu enggak cukup. Wa in ghuttiya rijlahu bada ra'suhu, dan ketika kakinya ditutupi, kepalanya kelihatan. Kemudian kata Abdurrahman, summa bussita lana minad dunya ma busit. Kemudian dibentangkan untuk kita berbagai macam kenikmatan dunia sebagaimana yang saat ini kita rasakan. Au qala, dalam riwayat yang lain, u'tina minad dunya ma u'tina. Kita diberi oleh Allah kenikmatan dunia sebagaimana yang saat ini kita rasakan. Apa yang muncul dalam benak para sahabat ketika mereka sedang mendapatkan aneka kenikmatan dari Allah yang demikian banyak, kenikmatan materi? Kata Abdurrahman, wa qad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana. Dan kita takut jangan-jangan semua kenikmatan ini adalah balasan dari amal soleh yang disegerakan di dunia. Tsumma ja'ala yabki hatta tarakat ta'am. Beliau yang sedang puasa dan siap untuk berbuka, melihat aneka hidangan makanan yang demikian banyak dan enak, nangis. Kemudian beliau tinggalkan itu makanan. Kita mungkin meninggalkan sebagian makanan yang enak, tapi pertimbangannya karena kesehatan. Ini pantangan bagi saya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Pertimbangannya apa, Pak? Masalah kesehatan. Bagi para sahabat, mereka meninggalkan makanan, pertimbangannya takut pahalanya hilang. Kita barangkali nggak pernah berpikir seperti itu. Itulah bukti kira-kira untuk mengukur seperti apa tingkatan imannya para sahabat. Sehingga respon mereka terhadap kehidupan dunia itu sampai pada titik, jangan-jangan kenikmatan yang saat ini ada di hadapan saya adalah
pahala yang disegerakan oleh Allah di dunia sehingga kita nggak punya jatah di akhirat. Karena di antara dialog yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada penduduk neraka, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, gimana ayatnya? Adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Di surat Al-Ahqaf ayat 20. Allah berfirman, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Pada saat orang kafir itu dihadapkan di depan neraka. Lalu dikatakan kepada mereka, adhabtum tayyibatikum fi hayatikum. Hari ini kalian dibalas dengan azab yang menghinakan. Memang nikmat bagi mukmin itu legal. Sehingga orang mukmin ketika mendapatkan nikmat dari Allah, mereka tidak dinilai bersalah. Sedangkan orang non-muslim, orang kafir ketika mereka diberi nikmat oleh Allah, mereka enggak legal. Walaupun halal dari sisi status kehalalannya. Tapi tidak legal dalam arti semakin kaya orang kafir, azabnya semakin besar. Namun dari ayat ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sengaja menghindari makanan enak. Karena takut nanti dikatakan oleh Allah di akhirat, kamu sudah memborong semua kenikmatan kamu di dunia, sekarang kamu gak punya jatah. Nah, ini hanya sebatas renungan ringan yang barangkali kalau kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala aneka kenikmatan-kenikmatan yang besar, di sana masih banyak saudara kita yang mungkin saat ini untuk bisa masak nasi mereka nggak bisa. Baik, selanjutnya kita menuju ke buku, Pak. Jadi di bagian akhir dari buku kami sebutkan tentang kenapa ada muamalah yang dilarang. Sekarang dilihat dulu. Di halaman 260. Dilihat di halaman 260. 260. Jadi kalau judul di buku memahami illah larangan jual beli. Mengapa transaksi A, transaksi B, transaksi C itu dilarang? Bagian ini barangkali yang paling berat untuk diterima bagi sebagian orang yang belajar fikih muamalah. Karena seperti kemarin ya, ketika orang itu merasa bahwasanya kepentingannya diganggu, maka dia akan berusaha untuk menghindar sampai tidak mau mendengar. Maka kita berikan satu catatan terlebih dahulu bagi kaum muslimin agar mereka lebih bisa menerima kenapa transaksi itu dilarang. Secara umum Bapak Ibu yang dimakan Allah, transaksi yang dilarang itu mengandung 3 hal. Anda buka di halaman 261. Pertama, karena mengandung unsur kezaliman. Yang kedua, karena di situ ada gharar yang besar. Yang ketiga, karena mengandung riba. Kita ulangi. Sesuatu itu dilarang oleh syariat. Alasannya karena 3 hal. Karena mengandung unsur kezaliman, karena ada gharar yang besar, dan yang ketiga, karena mengandung riba. Jika ada salah satu dari 3 unsur ini, maka muamalah tadi hukumnya terlarang. Namun sebelum kita membahas itu, ada catatan tentang transaksi yang haram. Yang pertama, jual beli dan transaksi yang haram itu hanya sedikit. Kenapa bisa kita sebut sedikit? Sebab hukum asal transaksi itu mubah. Sedangkan yang dilarang sifatnya pengecualian.
Dan sesuatu yang sifatnya pengecualian lebih sedikit daripada yang terkecualikan. Misalnya, dalam daurah ini terdaftar 500 peserta. Kalau saya membuat kalimat seperti ini, dari 500 peserta, semua hadir kecuali 450. Kalimat ini salah atau benar? Kenapa salah? Karena yang dikecualikan lebih banyak daripada yang terkecualikan. Sehingga kalau kalimatnya semua peserta hadir kecuali 50, benar atau salah? Benar. Karena dari 500 yang dikecualikan lebih sedikit. Sudah? Oleh karena itu, para ulama mengatakan, al-aslu fil muamalat al-hil wal ibaha illa ma dallad dalil ala tahrimihi. Hukum asal muamalah itu halal dan mubah kecuali yang diharamkan. Berarti yang diharamkan banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Sedikit. Kenapa? Karena dia dikecualikan. Dan sesuatu yang dikecualikan pasti lebih sedikit. Begitu Pak ya? Baik. Berkaitan dengan kata kecuali Pak. Kalau saya membuat kalimat seperti ini. Ini ada kata kecuali. Semua siswa hadir kecuali Pak Guru. Salah atau benar? Salah atau benar? Salah. Kenapa salah? Karena Pak Guru bukan siswa. Baik. Semua orang sholat kecuali kambing. Salah atau benar? Salah. Karena kambing bukan manusia. Sehingga biasanya Anda akan mengatakan kata setelah kecuali dengan kata sebelum kecuali ini sama. Kata satu dengan kata dua, satu dan dua ini harus sejenis. Sudah? Baik. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Salah atau benar? Benar. Salah atau benar? Benar. Berarti iblis malaikat atau bukan? Iblis itu makhluk. Penyebutannya semua makhluk sujud kecuali iblis atau semua malaikat sujud kecuali iblis? Semua malaikat sujud kecuali iblis. Semua siswa hadir kecuali Pak Guru. Salah atau benar? Salah. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Salah atau benar? Benar. Benar. Baik. Berarti apakah iblis malaikat? Apakah Pak Guru itu siswa? Bukan. Bedanya di mana? Ya? Gimana? Gimana Pak? Beda kedudukan. Iblis dengan malaikat sama kedudukannya atau beda? Asalnya? Asalnya sama. Iblis asalnya dari mana? Dari api. Kalau malaikat cahaya. Beda ya. Baik. Iblis itu malaikat atau bukan? Bukan. Iblis itu jin. Allah Ta'ala berfirman, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis itu berasal dari golongan jin. Fafasaqa an amri rabbi, fafasaqa min amri rabbi. Di sini ya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, bersujudlah kalian kepada Adam. Mereka pun sujud kecuali iblis. Dia berasal dari golongan jin. Iblis itu dari jin, bukan dari golongan malaikat. Nah, di sini ada namanya istisna munfasil. Jadi pengecualian dalam bahasa Arab ya. Itu kan disebut apa Pak? Istisna. Kalimat pengecualian. Nah, istisna itu ada dua.
Istisna itu ada dua. Ada istisna yang muttasil. Nah, kalau muttasil ini yang linier. Antara yang dikecualikan dengan yang terkecualikan sejenis. Namanya istisna muttasil. Kemudian ada istisna munfasil. Kalau yang munfasil tidak linier. Seperti Anda mengatakan semua siswa hadir kecuali Pak Guru. Karena tidak linier, maka terjemahan yang lebih tepat di situ kecuali diartikan akan tetapi. Diartikan akan tetapi. Dalam bahasa Arab, walakin. Fasajadal malaikatu kulluhum walakin iblis lam yasjud. Semua malaikat sujud, akan tetapi iblis enggak mau sujud. Sehingga illa di situ diterjemahkan dengan akan tetapi. Baik, ini sedikit kajian tafsir ya. Kita kembali ke buku. Jadi kalau tadi kita sepakat bahwasanya yang haram itu dikecualikan, berarti yang haram lebih sedikit daripada yang dihalalkan. Maka kalau sampai ada orang yang berkomentar, ini kajian apaan sih? Dikit-dikit kok haram, haram, haram. Semuanya kok serba dilarang. Saya makin banyak ngaji, makin banyak dilarang. Ada dua kemungkinan. Pertama, orang itu suudzon kepada syariat. Padahal yang diperbolehkan oleh Allah, yang dihalalkan oleh Allah jauh lebih banyak. Tapi dia merasa seperti banyak yang diharamkan. Kamu suudzon kepada Allah. Syariat Allah itu memudahkan, bukan menyusahkan. Atau kemungkinan yang kedua, saking banyaknya transaksi haram yang dia lakukan. Sehingga dulu sebelum dia hijrah, dia geser kanan isinya haram, geser kiri isinya haram, maju mundur, semuanya haram. Saking banyaknya sesuatu yang haram baginya, begitu dia hijrah, begitu dia mengenal kajian, terbukalah bahwasanya ternyata lingkungannya adalah lingkungan haram. Maka di posisi ketika orang disadarkan oleh Allah, disadarkan melalui ilmu, gak sengaja mampir di Blok M, dengerin kajian, tiba-tiba ada istilah A haram, istilah B haram, istilah C haram. Lalu muncul dalam dirinya, ini kok semuanya diharamkan? Itu kan aktivitas saya sehari-hari. Allah memberikan satu petunjuk kepada dia. Di sini ada hidayah, namanya hidayah al-bayan. Hidayah berupa penjelasan. Hidayah penjelasan ini sebuah trigger. Kalau direspon, jadi hidayah taufik. Ini jadi apa Pak? Pemicu. Kalau pemicu ini direspon, maka nanti akan berubah menjadi hidayah taufik. Respon ketika orang mendapatkan pemicu, tiba-tiba dia mendengar si A ini haram, B ini haram. Itu kan aktivitas saya. Kenapa kok dilarang? Dia dengerin terus. Dia diberi hidayah oleh Allah berupa hidayah al-bayan. Al-bayan artinya penjelasan. Di saat itu dia dikasih pemicu. Apabila pemicu itu direspon dengan baik, maka akan berubah menjadi hidayah taufik. Hidayah taufik adalah semangat yang muncul dalam dirinya, baik aku siap untuk meninggalkannya. Disitulah iman seorang hamba akan bertambah. Karena dia diberi hidayah taufik oleh Allah, sebab dia merespon pemicu yang datang dari Allah. Ketika seorang muslim, Pak, pertama kali dia mendengar sesuatu yang menyudutkan dirinya, kemudian dia itu gemeter, derdek, dia grogi, dia bingung, dia resah. Itu hidayah, Bapak. Hidayah yang datang dari Allah. Apabila dalam kondisi itu dia respon dengan baik, akan berubah menjadi hidayah taufik. Dalam posisi inilah ada sebagian di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka tidak peduli dengan keberadaan hidayah petunjuk tadi.
wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Di surat Al-Anfal ayat 24. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya apabila mengajak kalian untuk kehidupan sejati kalian, yaitu kehidupan di akhirat, menyelamatkan kalian dari perbuatan dosa dan menambah pahala untuk kalian. Respon dengan baik kalau kamu mendengar pertama kali tentang petunjuk yang menjelaskan kesalahan perbuatan kamu. Ingat, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahasanya Allah mampu untuk menghalangi seseorang dengan hati nuraninya. Allah mampu untuk menghalangi seseorang dengan hati nuraninya. Saat dia pertama kali dengar, dia gelisah. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia respon dengan baik. Saya ingin tahu lebih dalam, saya ingin tahu lebih detail. Saya siap untuk berubah kalau emang saya salah. Di saat itulah Allah tambahkan hidayah baginya. Sehingga hidayah penjelasan tadi berubah menjadi hidayah taufik. Tapi ada orang yang kedua. Ini kajian apaan sih? Kok dikit-dikit haram, dikit-dikit enggak boleh. Radikal. Terus dia tinggal. Begitu dia tinggal, Allah tutupi antara dia dengan nuraninya. Itulah ayat yang disebutkan di sini. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi seseorang antara dia dengan hatinya. Begitu ditutupi, hidayah penjelasan tadi enggak bisa nembus. Sehingga imannya tidak bertambah, tapi justru penjelasan itu semakin membuat kotor hatinya. Nah, pada saat orang responnya, respon yang buruk. Di sini kan ada respon yang baik. Kalau respon baik, maka akan berubah jadi hidayah taufik. Tapi kalau responnya respon buruk, yang terjadi apa? Peringatan itu akan menambah kotoran batin. Dia semakin benci dengan kebenaran, semakin benci dengan penjelasan syariat, dan dia tidak mau terima. Inilah sifat munafik. Anda bisa lihat ayat berikut ini. Di akhir dari surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan adanya fenomena kemunafikan. At-Taubah ayat 124. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Apabila turun surat yang baru kepada mereka, faminhum, di antara orang munafik itu bilang, ayyukum zadathu hadhihi imana, dengan nada nyindir dan nyinyir mereka bilang, ada enggak? Itu baru saja ada ayat yang turun tuh. Iman kalian tambah enggak? Dengan nada apa? Nyinyir. Iman kalian bertambah enggak? Enggak ngefek ini. Kajian apaan? Fa ammal ladzina amanu, adapun orang yang beriman, fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Maka adanya peringatan yang baru tadi membuat iman mereka semakin bertambah dan mereka bergembira. Wa hum yastabshirun, mereka bergembira. Begitu selesai dapat kajian yang ini memberi koreksi untuk aktivitas dia, orang beriman merasa gembira. Terima kasih Pak Ustadz, baru kali ini saya tahu kalau ternyata selama ini saya salah. Terima kasih Pak Ustadz, baru kali ini saya ngerti kalau ternyata selama ini saya keliru. Saya siap berubah. Itulah iman yang sedang naik. Itulah iman yang sedang bertambah. Tapi kalau ketika seseorang mendapatkan peringatan yang baru, ini kajian apaan? Isinya cuman haram, riba haram. Terus dia sebut kajian radikal, kajian wahabi, kajian A, kajian B. Dia tinggal, dia di lanjutan ayat. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad. Adapun orang yang dalam hatinya ada penyakit,
fazadathum rijsan ila rijsihim. Keberadaan ayat yang baru tadi semakin menambah kotoran dalam hatinya, wa matu wahum kafirun, dan yang bahaya mereka mati dalam kondisi kafir. Maka ilmu baru yang didapatkan oleh seseorang itu adalah hidayah al-bayan. Yang hidayah ini telah diturunkan oleh Allah 14 abad silam. Ada orang yang gak ngerti, begitu dia tahu ada dua kemungkinan. Antara dia merespon dengan baik atau dia respon dengan respon yang buruk. Saat dia respon dengan baik, fazadathum imana. Imannya semakin bertambah. Maka hidayah tadi berubah jadi apa Pak? Taufik. Sehingga dia makin yakin. Amalnya makin benar. Aktivitasnya makin lurus. Karena dia menyesuaikan dengan aturan Allah. Makanya kenapa forum kajian itu disebut sebagai forum untuk ngecas iman? Karena ketika orang mendapatkan penjelasan yang baru, iman dia makin yakin dalam bentuk, saya baru tahu ini sekarang saya tinggalkan. Beberapa jamaah kebingungan bagaimana sih cara ngitung zakat yang benar. Selama ini ternyata saya salah ngitung zakatnya. Pada daurah sebelumnya waktu di Jogja, kita jelaskan gimana cara ngitung zakat yang benar. Saya baru tahu kalau kayak gini cara ngitung zakat. Dulu nggak kayak gini. Saya akan koreksi. Terus selama ini Pak, berarti yang kemarin saya kurang bayarnya. Baik, saya siap untuk nomboi. Yang kurang-kurang saya akan bayarkan. Itulah iman yang bertambah. Ada banyak orang yang ketika dikoreksi dia mau menerima dan dia mau meluruskan dirinya, itulah iman yang bertambah. Sahabat Mu'ad bin Jabal kalau ngajak orang untuk kajian, beliau mengatakan, "Haya nu'minu sa'atan." Mari kita ngecas iman sesaat. Anda makin bisa meluruskan aktivitas sehari-hari. Tapi kalau aktivitas itu buruk atau respon itu buruk, yang terjadi adalah tambah kotor hatinya. Fazadathum rijsan ila rijsihim. Hatinya itu semakin kotor, ditambah kotoran yang ada dalam hatinya. Dan yang bahaya, murtad. Makanya kita kasih peringatan ya kepada sebagian jamaah. Tolong kalau kamu mendengarkan kebenaran apapun, jangan ditolak. Respon dengan baik. Karena kalau kamu merespon buruk, bahaya. Itu bisa semakin menambah kotoran dalam hatinya. Selanjutnya. Di sini kita sebutkan kondisi di akhir zaman di mana masyarakat tidak peduli terhadap masalah hukum sehingga mereka tidak perhatian terhadap halal haram ketika mencari harta. Nabi SAW bersabda, "La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun." Akan datang satu zaman di tengah umat manusia, la yubalil mar'u bima akhadzal mal. Orang tidak peduli dari mana dia mengambil harta. Amin halalin amin haramin. Apakah dari yang halal ataukah dari yang haram? Anda lihat di halaman 263 itu. Hadis sahih riwayat Ahmad dan Bukhari. Di akhir zaman orang tidak peduli terhadap masalah halal haram. Krisis kepedulian tentang masalah halal haram. Apakah Anda merasa zaman itu sudah Anda rasakan? Mungkin zaman itu sedang ada di depan kita. Orang tidak peduli dari mana dia mengambil harta. Tidak peduli di sini ada dua makna jemaah. Tidak peduli halal haram. Tidak peduli halal haram di sini ada dua makna. Yang pertama adalah tidak mau belajar. Dan kajian fikih muamalah bagi masyarakat kita termasuk di antara kajian yang belakangan muncul. Dulu mungkin kita nggak pernah dengar istilah gharar itu apa, riba itu apa, rincian riba itu bagaimana. Dulu kita nggak pernah dengar. Belakangan kita dengar. Itu pun masih banyak sekali yang nggak ngerti. Mungkin Bapak bisa buktikan ya. Kalau misalnya kita mau survei di pasar tradisional, berapa persen yang ngerti tentang riba, Pak?
Apa mas? Riba. Saya taunya rabi ya mas. Kalau riba enggak pernah dengar saya mas. Berapa persen mereka yang ngerti tentang syarat dan rukun jual beli? Tidak ngerti. Berapa persen mereka yang ngerti tentang goror? Tidak tahu. Kalau di masa sahabat, pemerintah memberikan regulasi, syarat dagang di pasar harus paham fikih muamalah. Dan itu bertahan sampai zaman Imam Malik. Imam Malik itu kan pernah diperintahkan oleh gubernur Madinah untuk ngetes para pedagang di pasar Madinah. Dia yang berhasil diizinkan, yang tidak berhasil nggak boleh buka lapak di pasar Madinah. Coba di sini yang pedagang angkat tangan. Yang pengusaha. 1, cuma 2, yang lain sembunyi. Insyaallah. 3, 4, insyaallah. Kalau misalnya Anda disyaratkan, Bapak saya kasih pertanyaan, bisa jawab lanjut, nggak bisa jawab hentikan usahanya. Sanggup nggak kira-kira? Mungkin banyak di antara kita yang nggak berani ya. Tapi itu dulu standar masa silam. Sebagai bentuk kepedulian terkait masalah halal haram. Yang kedua Pak, tidak peduli halal haram. Yang kedua adalah tahu haram tapi tetap dilanggar. Dia ngerti ini tidak boleh, tapi gue kan butuh. Saya perlu. Ini peluang, kalau saya nggak ambil, diambil orang lain. Padahal tahu itu haram. Saya yakin semua orang ngerti kalau korupsi itu haram. Ada nggak Pak, orang yang rajin sholat tapi koruptor? Berarti tahu nggak kalau itu haram? Tahu. Jangankan bicara pakai aturan agama. Sudahlah, pakai aturan norma saja, semua orang tahu kalau itu haram. Tapi kenapa tetap dilakukan? Nggak peduli hukum. Bodoh amat. Yang penting bagi saya adalah ini menguntungkan. Toh nanti kalau saya pakai haji dan umroh, dosanya hilang seperti bayi yang baru saja dilahirkan dari rahim ibunya. Bayangan banyak orang kan kayak gitu ya. Saya ketemu beberapa pejabat. Sebenarnya ceritanya tidak langsung ke saya, tapi dari teman saya. Dan teman saya tahu orang ini koruptor. Tapi rajin puasa sunnah. Rajin qiyamul lail, dan orangnya royal, rajin sedekah. Nah, dia pernah bilang ke teman saya, urip iki sing penting rajin ibadah, ojo lali salat malam, tahajud, poso sunnah, kabeh beres insyaallah. Hidup itu yang penting apa? Rajin ibadah, rajin puasa, jangan lupa qiyamul lail, sedekah, semuanya beres. Karena dalam bayangan dia perbuatan yang haram itu bisa hilang dengan ibadah. Ya. Saya juga pernah ngisi ya di sebuah institusi yang cukup basah. Jadi karena kan atapnya nggak ada, Pak. Kehujanan. Lalu ada salah satu jamaah yang briefing saya, tolong nanti jelaskan tentang harta-harta haram. Ini bener nggak gini? Nggak bahaya tak? Akhirnya sesuai pesanan, saya cuma nyampaikan, saya nggak nyebut kata korupsi, saya nggak nyebut kata suap, saya nggak nyebut harta haram secara spesifik yang mereka lakukan, tidak. Cuman kita kasih aja pengantar. Hidup tidak sekali mungkin Anda bisa merasa aman ketika di dunia. Tapi ingat, manusia tidak punya pembela ketika di akhirat kecuali amalnya. Sehingga mungkin kalau di sini Anda bisa merasa aman ngambil harta haram dan seterusnya, tapi ketika di akhirat semuanya pasti akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai kajian, saya kembalikan ke MC. Lalu MC bilang, "Baik Bapak Ibu, kita sebagai muslim yang penting itu adalah rajin sholat 5 waktu, puasa sunnah, jangan lupa sedekah, insya Allah masuk surga, amin." Mentah semua yang saya sampaikan. Hanya dengan satu motivasi, yang penting rajin ibadah, semua yang haram tadi hilang. Anda lihat ini ya. Bagaimana orang merasa aman ketika dia mau melakukan sesuatu yang haram. Di surat Yusuf ayat yang ke-9. Allah Ta'ala berfirman, "Uqtulu Yusuf
awitrahuhu ardon yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuh itu Yusuf. Buang dia di padang pasir. Yakhlu lakum wajhu abikum, sehingga nanti dia tidak ganggu kalian di hadapan wajah bapak kalian. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Setelah itu mari kita bareng-bareng jadi orang soleh. Manusia ketika mau merencanakan untuk berbuat maksiat dan dia merasa yakin nanti setelah ini ada pelarian. Setelah ini ada pelarian di mana dia bisa menghapuskan dosanya, dia akan semakin nekat untuk berbuat jahat. Karena dia merasa ada pelarian untuk nyari aman. Nanti habis ini, tenang bro, kita umroh. Habis ini kita ikut haji. Tenang, nanti habis ini kita akan ini, kita akan ini. Dalam bayangan dia, orang sedekah 1 dilipatkan 10 kali, dosa 1 nilainya 1. Sehingga kalau dia korupsi 100 juta, lalu dia sedekah 10 juta, maka 10 juta dilipatkan jadi 100 juta, sehingga dosa 100 juta tertutupi dengan sedekah 10 juta. Untung berapa? Itulah matematika ahli maksiat. Baik. Kita lanjutkan. Muamalah yang diharamkan syariat memuat tujuan besar. Apa tujuannya? Menghindari setiap unsur kezaliman dan mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Ketika Allah membuat aturan, Allah sama sekali tidak memiliki kepentingan. Betul Pak ini Pak? Ya, Bapak catat dalam hati Pak ya. Allah membuat aturan dan Allah tidak punya kepentingan. Ya. Mohon maaf, kalau anggota dewan bikin aturan mungkin nggak ada kepentingannya Pak. Mungkin? Mungkin ya. Manusia membuat aturan, membuat undang-undang. Mungkin nggak dia punya kepentingan? Mungkin. Kalau Allah membuat aturan untuk hambanya, apa kepentingan Allah Pak? Allah punya kepentingan? Allah nggak butuh seluruh hambanya. Maka kita mau taat, mau maksiat, Allah tetap maha kuasa. Karena dia tidak butuh hambanya, sehingga ketaatan yang kita lakukan sama sekali manfaatnya bukan untuk Allah, tapi kembali kepada hamba. Jangan Anda berpikir kalau kita rajin ibadah, kuasa Allah semakin bertambah. Jangan kita berpikir ketika kita menghindari maksiat, maka kerajaan Allah akan semakin kaya. Demikian pula sebaliknya, saat kita berbuat dosa, berarti kekayaan Allah berkurang. Waliyadzubillah, pikiran kotor seperti ini jangan sampai ada dalam hati kita. Sehingga ada orang yang punya bayangan. Aku sudah berusaha untuk taat, aku sudah berusaha untuk meninggalkan maksiat, tapi kenapa hidupku tidak berubah? Sehingga hidupku tetap susah, nyari kerjaan susah. Baik, kalau begitu wahai Tuhan, aku menarik diri darimu. Dan aku tidak mau lagi taat kepadamu. Izinkan aku untuk berbuat maksiat. Jadi sebuah novel Pak. Tuhan izinkan aku untuk maksiat. Itu cerita, katanya itu cerita real ya. Seorang santriwati, santri putri Pak. Dulu dia menghafal Quran, belajar agama, memakai hijab dan seterusnya. Tapi dia punya banyak masalah di keluarga. Orang tuanya hidupnya susah. Dia punya banyak masalah di keluarga. Saat dia nyari kerja juga punya banyak masalah. Lalu dia berpikir, selama ini saya taat kepada Tuhan, ternyata Tuhan tidak memberikan respon yang baik untukku. Hidupku tetap susah. Oleh karena itu, wahai Tuhan, izinkan aku untuk menarik diri dari ketaatanmu. Aku ingin bekerja untuk diriku sendiri dan bukan bekerja untuk kamu. Apakah ketika orang berbuat taat berarti dia bekerja untuk Allah? Waliyadzubillah. Na'udzubillah dari pemikiran seperti ini. Kau taat untuk dirimu, kau maksiat, sejatinya yang rugi adalah kamu. Allah tidak punya kepentingan dengan memberikan kewajiban ibadah untukmu. Allah juga tidak punya kepentingan ketika memberikan aturan kepadamu. Manusia mungkin punya kepentingan ketika dia membuat aturan, tapi Tuhan tidak punya kepentingan.
Karena itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan, kenapa hamba itu berbuat maksiat? Karena berangkat dari satu kata, bodoh. Wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Amanah itu diemban oleh manusia dan sesungguhnya manusia itu zalim lagi bodoh. Zalim artinya banyak maksiat. Bodoh artinya tidak tahu konsekuensi buruk yang akan dia terima. Karena itulah jamaah, kita perlu menyadari bahwasanya tujuan Allah memerintahkan A, memerintahkan B, mewajibkan A, B, C, melarang C, D, E untuk kebaikan kita. Saya ngasih ilustrasi itu seperti ini, Pak. Bapak yang sudah berinteraksi dengan bayi, anak kecil. Di usia berapa bayi itu sudah mulai berani melawan ibunya? Di usia berapa? Ibu-ibu yang punya pengalaman. 3 tahun sudah berani belum? Sudah ya? Bahkan 2 tahun sudah berani ya? Sehingga kadang dia ngeyel, ketika dilarang dia ngamuk, dia mukulin ibunya, dia mukulin bapaknya. Ada apa kayak gitu, Pak? Ada. Ini orang tua misalnya, lihat bayinya, lihat anak kecil ya, usia 3 tahun atau 4 tahun. Mainan mercon. Sudah? Kira-kira sikap orang tua yang sayang kepada anaknya dia apain, Pak? Jangan mercon. Ini loh gas melon. Apakah seperti itu? Ketika anak dilarang oleh orang tuanya, apa respon anak? Oh, bapak nggak sayang sama saya minta ini nggak dikasih, saya minta ini nggak dikasih. Pinginnya main HP, tapi kita larang. Kalau keinginan dia pas liburan, ya bila perlu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi HP terus. Cuman orang tuanya melarang. Saat orang tua melarang, tantrum nggak dia? Oh tantrum, dia berontak, dia tantrum. Padahal itu untuk kebaikan anak. Seperti itulah interaksi kita. Rob memberikan kita aturan. Kita berontak, kita melawan. Ini apaan sih? Dikit-dikit kok dia larang, apa-apa kok nggak boleh. Ini harus, repot. Jadi orang kok repot. Sudahlah pakai jilbab yang sederhana saja, praktis, biar gerakanmu bisa lebih aman daripada yang besar-besar itu, berbahaya bagi kehidupan. Berbahaya bagi kehidupan. Karena jilbabnya besar. Masya Allah. Padahal itu semuanya adalah untuk kemaslahatan hamba. Oleh karena itu ketika seorang merasa direpotkan dengan aturan syariat, merasa keberatan dan seterusnya, bisa jadi disebabkan karena dia suudzon kepada Allah. Dan suudzon kepada Allah itu prasangka jahiliyah. Padahal semua aturan itu untuk kemaslahatan makhluk, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada keterangan Syekhul Islam ya. Inna amata ma nuhiya anhu fil kitabi wa sunnah minal muamalat ya'udu ila tahqiqil adli wan nahyi anidz zulmi. Sebagian besar larangan dalam Al-Quran dan sunnah dalam transaksi muamalah itu kembali untuk mewujudkan keadilan dan larangan dari tindakan zalim. Baik yang kecil maupun yang besar. Seperti makan harta dengan cara batil dan sejenisnya, termasuk diantaranya adalah riba dan judi. Masih banyak orang yang terkadang keberatan. Kenapa Pak? Wanita itu harus taat sama suami. Loh, memang aturannya kayak gitu. Apa nggak bisa Pak dibalik Pak? Suami taat sama istri Pak. Ya sekali waktu gitulah Pak. Sepekan 4 hari istri taat sama suami. 3 hari suami taat sama istri. Kebayang nggak seperti itu Pak? Dan masih banyak yang nggak terima. Sehingga ada istilah apa kemarin? Patriarki. Jadi gimana kita harus memperjuangkan feminisme, anti gender. Baik, Anda tahu nggak? Makhluk diperintahkan untuk taat sama makhluk yang lain. Ada Pak kayak gitu Pak? Anak diperintahkan taat sama orang tua. Rakyat diberi aturan untuk taat sama pemerintah. Istri diperintahkan taat kepada suami.
Tapi ada keseimbangannya. Mereka bertanggung jawab terhadap kamu. Sehingga harus ngasih kebutuhan nafkah, mencukupi kebutuhanmu, memimpin hidupmu, dan seterusnya. Itulah aturan Allah. Selanjutnya yang ketiga. Jual beli yang Allah haramkan umumnya diganti dengan transaksi yang halal. Umumnya ya. Maka sebenarnya kalaupun Anda merasa resah, ini kok nggak boleh, ini nggak boleh. Pak, yang nggak boleh ini ada gantinya Pak. Allah gantikan yang halal. Riba itu haram, gantinya apa? Jual beli. Apa dalilnya? Allah kontraskan dalam Al-Quran. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Karena ada orang yang dia tidak bisa membedain antara jual beli dan riba, sehingga mengatakan riba itu seperti, atau jual beli itu seperti riba. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Itu disebabkan karena mereka mengatakan jual beli itu seperti riba. Coba Bapak lihat ini. Bagaimana hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pemakan riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang makan riba di dunia nanti di akhirat dibangkitkan oleh Allah seperti manusia kerasukan setan. Jadi kayak orang gila karena kerasukan. Apa sebabnya? Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Itu disebabkan karena mereka mengatakan jual beli itu seperti riba. Ada enggak yang janggal di kalimat ini? Mereka mengatakan jual beli seperti riba. Ada enggak yang janggal di sini, Pak? Anda melihat kejanggalan apa di sini, Pak? Baik, coba Bapak lihat kata seperti. Penyerupaan ya. Kata seperti. Wajahnya seperti bulan. Gini. Mana yang lebih banyak jerawatnya? Wajahnya atau bulan? Saya ulangi ya. Maksudnya enggak kayak gitu Pak Ustadz. Ya. Mana yang lebih cerah, wajahnya atau bulan? Bulan ya. Jadi kalau dalam kalimat perbandingan yang dikesebandingkan lebih kuat daripada yang dibandingkan. Dia pinter seperti Pak Habibie. Yang lebih pinter mana? Dia cakep seperti Yusuf. Yang lebih cakep, paham ya? Baik. Jual beli seperti riba. Kalimat mereka yang menyamakan jual beli dengan riba. Berarti mana yang lebih halal, ribanya atau jual belinya? Mana yang lebih halal? Dalam pandangan mereka. Mereka bilang kan jual beli seperti riba. Berarti mana yang lebih halal? Artinya sebenarnya ya, kalimat ini, yang kedua ini ya, riba seperti jual beli. Ini lebih mending daripada kalimat pertama. Kalimat yang nomor 2, ini kalimat nomor 1. Kalimat nomor 2, ini lebih mending daripada kalimat pertama. Kalau ini orangnya masih sadar. Kalau ini Allah sebut gila. Saking senengnya terhadap riba, sampai dia sebut jual beli seperti riba. Makanya dihukum oleh Allah di hari kiamat dia dibangkitkan seperti orang gila. Dan kita punya kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Yang namanya balasan itu sejenis dengan amal. Baik. Nah, setelah kita menyadari ini Pak, jadi kita bisa tahu betapa orang ketika bertransaksi yang haram itu ternyata mungkin dalam hatinya ada pelanggaran yang lebih besar. Saya ulangi ya. Dia berbuat salah secara lahiriah. Tapi yang tersimpan dalam batin bisa jadi lebih berbahaya. Suudzon kepada Allah, suudzon kepada syariat Allah. Apalagi tadi,
merasa Allah punya kepentingan dan seterusnya. Itu lebih bahaya daripada apa yang dia lakukan. Sehingga misalnya ada orang melakukan transaksi riba atau praktek haram, tapi dalam hatinya tidak apa-apa, nggak usah ngikuti itu nggak benar itu, atau apa-apa kok haram, apa-apa haram, bosan saya, ini saya ambil. Sehingga suasana perasaan seperti ini lebih berbahaya daripada dia mengambil riba tadi. Maka perbuatan maksiat yang diiringi dengan ideologi yang sesat, apa yang tersimpan dalam hatinya lebih buruk daripada apa yang dia lakukan. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang tersimpan dalam hatinya itu lebih besar. Selanjutnya, latar belakang transaksi yang haram tadi ada 3, Pak. Zalim, goror, riba. Untuk unsur yang pertama, zalim. Semua bentuk kezaliman, konsekuensinya seseorang akan masuk dalam kategori makan harta secara batil. Karena itu Allah melarang kaum mukminin melakukan demikian. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian makan harta sesama kalian dengan cara batil. Kapan seseorang memakan harta orang lain dengan cara batil? Ketika dia mendapatkannya dengan cara yang tidak halal. Ketika dia mendapatkannya dengan cara yang tidak halal. Baik, contoh sederhana saja. Ibu-ibu kalau nyuci celana baju suami, apa yang dilakukan? Ya, screening. Dapat duit 50.000, 60.000. Lapor enggak? Lapor. Pak, saya dapat duit sekian. Begitu dapat 100.000, diam. Baik, saya mau tanya. Saat duit itu Anda bawa dan tidak dilaporkan ke suami, disimpan sendiri, kira-kira ada hisapnya enggak? Ada hisapnya? Ada hisapnya ya? Maka tolong hisap diri Anda sebelum nanti dihisap di akhirat. Jadi habis ini total ya. Berapa akumulasi dari uang yang pernah diambil dari kantong suaminya. Ya, setelah dikumpulin, sampaikan ke suaminya, paksa suaminya untuk ridho. Begitu Pak ya? Nah nanti kalau Bapak dipaksa untuk ridho, sebaiknya apa? Semoga jadi kafaroh dosaku. Baik, selanjutnya. Allah tidak pernah melupakan kezaliman. Walaupun mungkin kita beribu-ribu kali melupakan kezaliman. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Janganlah kalian menyangka kalau Allah akan lupa terhadap apa yang dilakukan oleh orang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah akhirkan hukuman bagi mereka sampai datang satu hari di mana semua mata manusia terbelalak karena melihat siksa. Baru melotot matanya karena melihat hukuman. Terjadi di hari kiamat. Ada orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelonggaran rizki dan keadaan sehingga dia ketika melakukan sesuatu yang haram tidak bisa tersentuh hukum. Enggak ada yang bisa menangkap dia. Hidupnya tetap nyaman, kondisinya sehat walafiat dan seterusnya sampai mati. Berarti ketika dia berbuat dolim sampai mati belum terbalaskan. Ada Pak kayak gitu Pak? Banyak ya. Terus gimana Pak kalau ada seperti itu Pak? Apakah berarti Allah ridho dengan perbuatannya? Sama sekali tidak. Allah akan berikan bayaran kontan untuknya. Berupa hukuman yang ditunda di hari kiamat. Dan itu lebih berbahaya. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan betapa bahayanya aneka kezaliman. Seperti diantaranya manusia yang muflis. Orang yang bangkrut ketika di hari kiamat. Siapakah yang bangkrut itu? Kata Nabi SAW, Innal muflisa min ummati. Sesungguhnya muflis di kalangan umatku. Dia datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Berarti amalnya diterima enggak Pak? Diterima. Orang yang bangkrut di hari kiamat itu amalnya ikhlas. Sesuai sunnah.
dan pemahaman para sahabat. Mungkin dia adalah orang yang sudah ngaji, sehingga dia amalnya amal ikhlas, tidak amal yang bercampur dengan aneka tambahan-tambahan yang tidak ada dalilnya. Dia bawa itu amal sampai akhirat. Wa ya'ti wa qad syatama hadza, tapi dia pernah mencaci maki si A, menuduh si B, makan hartanya si D, menumpahkan darahnya si E, memukul si F. Akhirnya semuanya rebutan pahalanya. Fa in faniyat hasanatuhu, ketika pahalanya habis, qabla ayyuqda ma alai, sebelum kewajibannya tertunaikan, ukhidha min khatayahum thumma turiha alaihi thumma turiha finnar. Kemudian diambillah dosa-dosa orang yang dizalimi, dilemparkan kepada orang ini, kemudian dia dilemparkan ke neraka. Karena itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berpesan, catat Pak ya. Imam Syafi'i pernah mengatakan, qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i, bi'sazad ilal ma'ad al-udwan alal ibad. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah permusuhan dengan anggota masyarakat. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah bermusuhan dengan anggota masyarakat. Makin banyak kezaliman yang pernah kita lakukan kepada orang lain, mungkin dalam posisi kita aman, tidak ada orang yang berani untuk menyentuh kita. Tapi ingat, hidup tidak sekali. Saat Anda membawa bekal dolim kepada orang lain, itu adalah bekal yang paling buruk ketika Anda menghadap Allah Ta'ala di hari kiamat. Bi'sazad ilal ma'ad al-udwanu alal ibad. Maka tolong diminimalisir ya semua bentuk permusuhan, ketegangan dengan orang lain. Itu yang akan menjadi sumber kerugian dan bangkrutnya kita di hari kiamat. Doa orang yang dizalimi mustajab, sebagaimana yang sering kita dengar. Karena itulah Yazid bin Hakim pernah mengatakan, ma hibtu syai'an qattu haibati rajulan dolamtuhu. Seorang ulama sekelas Yazid bin Hakim pernah mengatakan, aku belum pernah merasa segan di hadapan orang lain melebihi ketika aku segan di hadapan orang yang aku zalimi. Aku kalau sama si A, sama si B, sama pejabat, sama siapa lagi, sama A, sama B, biasa. Tapi kalau aku mendolimi orang lain, aku segan sama dia. Takut dia. Wa ana a'lamu annahu la nasira lahu illallah. Sementara aku yakin tidak ada penolong baginya kecuali Allah. Fa yaqulu li, kemudian dia menyampaikan kepadaku, hasbukallah. Aku pasrahkan dirimu kepada Allah. Ketika Anda mendolimi orang lain, Anda perlu takut. Begitu dia angkat tangan, Allahumma. Bapak minta didoakan apa Pak? Mau celaka dunia atau dunia akhirat Pak? Begitu dia mengatakan Allahumma, seharusnya kita takut, kita gemetar. Inilah manusia, penolongnya hanya Allah. Begitu dia tidak punya penolong yang lain. Aku dizalimi di sini. Aku mau minta tolong kepada siapa? Tidak bisa. Tidak ada yang peduli dengan aku. Dia langsung angkat tangan. Allahumma. Ya Allah, aku mohon kepadamu. Nah, ini ada pilihan Pak. Bapak mau didoakan mana Pak? Celaka dunia, keluarganya hancur, apalagi usaha Bapak hancur, celaka di akhirat. Pilih mana Pak? Demikianlah kekuatan orang yang dizalimi. Kezaliman akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman ini akan menjadi tabir baginya, sehingga menghalangi dari rahmat Allah, menghalanginya untuk bisa melihat Allah di hari kiamat. Dia diberi oleh Allah suasana gelap sampai Allah ampuni. Kezaliman tidak akan pernah Allah biarkan. Nabi SAW bersabda, wa amma dzulmul ladzi la yatrukuhu Allah fa dzulmul ibad ba'duhum ba'don. Kezaliman yang tidak pernah Allah tinggalkan adalah kezaliman sesama hamba. Hatta yatina li ba'dihim min ba'din. Sampai dia
Ya. Membayar kezaliman tadi kepada orang yang dizalimi. Jadi tidak ada yang hilang. Nah, ini beberapa bentuk kezaliman ya. Menipu, insya Allah kita semuanya sudah tahu. Jual beli najash. Nah, penting ini. Apa yang dimaksud dengan najash? Lihat ini, Pak. Ada 3 bentuk jual beli najash. Pertama, berpura-pura menawar harga padahal tidak hendak beli. Ya, mungkin orang Jawa ngerti ya, belantik sapi ngerti Pak? Nah, Pak Dodi ngerti ya. Belantik sapi ya. Dia datang hanya untuk memberi pujian, tapi tidak bermaksud untuk membeli. Dalam rangka menipu pembeli yang asli. Yang kedua, memuji barang padahal aslinya tidak sesuai. Padahal artinya tidak sesuai dengan aslinya. Kalau di buku ada tulisan tidak, itu tambah tidak sesuai. Makanya kita dilarang kalau promosi jangan menggunakan kalimat yang bombastis. Nomor 1, terbaik, terenak di dunia. Apa kau pernah melakukan survei sehingga bisa memastikan terenak di dunia? Kan banyak orang yang ketika dia iklan menggunakan bahasa yang bombastis. Itu pasti bohong. Kemudian menyebutkan harga kulak secara dusta. Termasuk diantaranya Pak ya, yang masuk kategori najash, yang dilarang oleh para ulama, membuat manipulasi suasana sehingga seolah-olah baik padahal sebenarnya itu dikondisikan. Contoh testimoni Pak. Jadi tolong ulas kami di medsos, saya kasih Anda gratis A, gratis B, dan berikan ulasan yang positif. Nah, tapi dikondisikan. Apa ini? Masuk kategori najash. Dulu Pak, orang jualan herbal itu pakai testimoni, banyak sekali. Obat ini. Kemudian dia cerita, saya punya penyakit ini, minum obat ini sembuh. Alhamdulillah sudah ada regulasi itu dilarang ya. Mungkin Pak Dokter tahu regulasi itu ya. Sehingga obat tidak boleh ada testimoni. Karena cocok bagi si A belum tentu cocok bagi si B. Maka aneka testimoni itu kalau dikondisikan nggak asli masuk kategori najash. Makanya ulama melarang jual beli follower, jual beli medsos, karena itu tidak mencerminkan aslinya. Sehingga seperti yang like banyak, ini kan sudah perjuangan yang punya akun dulu. Begitu sudah banyak followernya, kau beli. Sehingga seolah-olah produk kamu punya banyak follower. Padahal aslinya tidak. Itu masuk kategori najash. Seperti yang pernah dicantumkan dalam fatwa Islam. Nabi SAW melarang tentang najash. Dan ini masuk kategori penipuan. Hanya saja dia dikhususkan mengingat praktek semacam ini sangat banyak terjadi. Ya, contohnya misalnya orang buka warung, terus minta ke tetangganya, nanti tolong motornya diparkir di warung saya. Parkir. Begitu masuk ternyata kosong, gak ada orang. Cuman menipu orang yang lewat biar mau mampir. Ya. Ada apa ya? Di Jogja itu ada salah seorang penjual bakmi, Pak. Nah, di zaman sebelum ada medsos, metode pemasaran yang beliau gunakan itu lucu. Jadi bakmi dia itu di jarak anggaplah 1 kilo dari sini. Nah orang ini setiap bakminya sudah buka, dia itu jalan keliling dari arah kanan, arah kiri di titik bakminya ini. Dari arah sini, dari arah ini. Setiap kali dia jalan mendekat ke sana, ketemu orang itu tanya, Pak tahu nggak Pak bakmi ini Pak, yang katanya enak itu Pak. Oh saya enggak tahu ya Mas. Ya baik saya cari lagi ya Pak. Tanya orang lagi. Ketemu 10 orang, 50 orang. Itu sekaligus mempromosikan. Yang katanya bakmi enak itu. Nanti dia jalan dari arah sini. Ketemu sekian orang. Terus sampai ini laris Pak. Sehingga untuk bisa dapat bakmi di sini. Harus nunggu 2 jaman. Maka bakminya ditulis
bakmi 2 zaman. Menurut pembelinya, saya kira 2 zaman itu zaman A sama zaman B. Ternyata maksudnya 2 zaman kalau nunggu 2 jam. Ya ini kurang sopan ya. Masuk kategori najas tadi jika memang pujian dia tidak sesuai kondisi asli. Kemudian ihtikar, menimbun untuk monopoli, ini tidak boleh. Nabi SAW mengatakan manihtakara fahuwa khati'. Barang siapa yang melakukan ihtikar, dia berdosa. Boleh enggak produksi barang terbatas? Selama itu bukan kebutuhan umum, hukumnya boleh, tidak termasuk ihtikar. Sehingga ihtikar berlaku 1, saat barang mulai langka. Jika menimbun ketika ketersediaan barang normal atau melimpah, tidak masuk ihtikar. Yang kedua, ditimbun adalah barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Jika yang ditimbun bukan kebutuhan pokok, hukumnya boleh. Apa hukum menimbun batu akik? Boleh? Kan banyak dulu ya yang menimbun. Begitu hilang harga, nangis. Boleh, kenapa? Karena bukan kebutuhan pokok. Kecuali dulu, kalau dulu enggak boleh. Sebab virus akik waktu itu masih menyebar. Begitu virus akik hilang, maka benda ini sudah tidak lagi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Wallahu alam, mungkin itu sekarang sudah jam 6:05. Sampai jam berapa Mas Fadri? 6:20. Ada tanya jawab enggak ada? Ada. Baik, karena ada tanya jawab, ada 15 menit kita kembalikan ke moderator. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Oke. Baik, alhamdulillah masih ada kesempatan Bapak Ibu untuk bisa tanya jawab. Ya, yang pertama kami persilakan dulu untuk kesempatan bagi yang ikhwan. Iya, baik. Ya, silakan ada dibantu, Mike. Ada berapa mikrofon, Pak? Kayaknya tadi malam banyak. Cuk. Ya, silakan yang angkat tangan. Nah, penanya mungkin bisa menyampaikan nama dari asalnya, kemudian bisa mengajukan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Penanya berikutnya persiapan mikrofon biar nanti enggak lama. Oh ya, baik. Yang satu mungkin dari Akhwat ya. Baik, silakan dibantu panitia Putri. Dari panitia Akhwat untuk memberikan mic-nya itu yang di belakang itu ya, yang pojok itu. Silakan. Oke, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran wa ahsanallahu ilaik. Ustaz, atas penjelasannya. Ini apa yang kami lakukan di usaha kami yang tadi sempat tersinggung adalah memang ini tentang Google Review, Ustaz. Jadi tadi ingin memastikan. Jadi kan memang kalau customer itu istilahnya malas atau nggak mau ya tidak ada dorongan untuk nulis Google Review kalau tadi kita tidak kasih giveaway. Ya, seperti itu. Bolehkah kita berikan itu, tapi ya untuk menghindari najas tadi, kalau kita bilang silakan review bebas sesuai pengalaman saja. Jadi kan kalau tidak diberikan itu tuh blast aja, jadi udah beli udah pergi aja gitu. Tapi selama ini kan kita menggunakan Google Review itu memang untuk kebutuhan promosi, jadi sehingga ada kelebihan kalau ibu mau memberikan review ada giveaway ini. Tapi batasannya tadi kuncinya apa betul gitu. Jadi pengen memastikan tergolong najas itu kalau jika tidak sesuai kondisi asli. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, Masya Allah. Memang masyarakat kita dalam masalah informasi itu nampaknya
cukup pelit untuk berbagi Pak ya. Sehingga kalau memang itu bermanfaat terkadang disembunyikan. Dan ketika itu berbahaya dia juga nggak ngomong. Kalau tidak ada kayak tadi Pak, nggak dikasih motivasi dengan giveaway atau dikasih hadiah, mungkin dia tidak memberikan review apapun. Beda dengan orang luar yang mungkin dia lebih responsif dengan seperti itu. Saya tahu ini bagus, saya rekomendasikan kepada yang lain sehingga saya memberikan review di situ. Insya Allah kata kuncinya, selama yang dia sampaikan itu sesuai kondisi real, hukumnya boleh. Yang bermasalah adalah kalau itu dikondisikan. Kamu kasih respon yang baik ya, tak gratisi A, tak gratisi B, nanti kamu boleh belanja lagi diskon sekian. Nah kalau dikondisikan kayak gitu jelas bermasalah. Tapi kalau Bapak kasih kebebasan dia untuk menyampaikan review sesuai kondisi asli dan tidak dibuat-buat, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, kami persilakan untuk penanya selanjutnya dari Ahwat. Tes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan seluruh panitia serta kita semua senantiasa dalam ridha dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin untuk bertanya, selama ini terkait dengan zakat Pak Ustadz, kalau kami di satu perusahaan gitu setiap proses remunerasi atau gaji itu dari pegawai itu udah sekaligus dilakukan pemotongan zakat sebanyak 2,5% setiap bulan. Gaji pegawai? Iya, gaji pegawai. Gaji pegawai setiap bulan itu sudah otomatis dipotong zakat 2,5% seperti itu Pak Ustadz. Nah, yang kami tanyakan apakah ini sudah cukup memenuhi pemenuhan dari zakat kami, penghasilan kami, ataukah ada khilaf ataukah salah yang mungkin dari kami yang harus mencukupkan kembali ataukah menghitung kembali apa-apa yang belum tercatat untuk zakat tersebut, karena di dalam gaji tersebut kan ada gaji pokok bulanan, kemudian ada juga tambahan, misalnya kalau ada tambahan perusahaan untung ada tambah bonus seperti itu. Baik. Kurang lebih seperti itu Pak Ustadz. Nah, kalau memang itu kurang hitungannya belum pas, bagaimana cara kami untuk menggenapi bertahun-tahun yang sudah berjalan yang mungkin kami kurang seperti Baik, itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, coba Anda perhatikan ini ya. Saya kira yang mengalami potongan 2,5% untuk gaji pegawai cukup banyak di sini, terutama di beberapa perusahaan yang sudah menerapkan aturan syariat dalam berbisnis. Baik, Masya Allah, ini komplotan anak-anak sudah pada datang. Adik-adik tenang ya, boleh bermain di luar, silakan menikmati kalau sudah ada coffee break di luar. Sekarang kita lihat bagaimana cara ngitung gaji pegawai. Jadi pertama yang perlu dipastikan dulu bahwa zakat terhitung sah jika pemiliknya atau jika muzaki sudah memiliki harta 1 nisab. Ini perlu dicatat. Orang yang belum memiliki harta 1 nisab, tapi dia bayar zakat, itu dianalogikan oleh para ulama seperti sholat sebelum masuk waktu. Udah? Kalau ada orang sholat subuh 2 rakaat sebelum masuk waktu subuh, sholatnya sah atau batal? Saya ulangi, kalau ada orang sebelum masuk waktu subuh, dia sholat 2 rakaat dengan niat sholat subuh, sholatnya sah atau batal? Ya, sholatnya sah sebagai sholat sunnah, tapi batal sebagai sholat subuh. Sah sebagai sholat sunnah, namun batal sebagai sholat subuh. Sudah?
Maka orang yang zakat sebelum memiliki harta 1 nisab batal sebagai zakat, tapi sah sebagai sedekah. Bisa dipahami insyaallah? Nah, yang kedua. Bayar zakat bisa dicicil maju. Tapi tidak boleh dicicil mundur. Bayar zakat boleh dicicil maju, tidak boleh dicicil mundur. Anda lihat grafik ini ya. Kalau ada kurva seperti ini tabungan. Yang ini waktu. Begini ya. Berikut adalah titik nisab. Nisab karena harga emas cenderung naik, maka nisab cenderung naik, datar begini. Nah, ini adalah garis nisab. Udah? Kalau tabungan Anda grafiknya kurang lebih berikut. Misalnya dari mulai titik tertentu grafik Anda naik, nah, kemudian mengular di atas nisab. Begini terus. Ya. Dimulai titik mana perhitungan haul dilakukan? Saat pertama kali mencapai nisab di titik ini. Titik A. Misalnya anggaplah ini di bulan Rajab. Tahun 45 Hijriah. Sekarang kan 47. Ya? Berarti kapan nanti Anda harus bayar zakat? Rajab tahun depan. Anggaplah di sini bulan Rajab tahun 46 Hijriah. Di titik ini. Anda bayar zakat di saldo ini, di tabungan. Misalnya di sini nilai saldonya 300 juta. Nah, sudah. Nah, yang dimaksud nyicil maju, nyicil mundur. Kalau zakat Anda ke sini, dicicil dari sini. Jadi dari Rajab 45, ini sudah mulai nyicil-nyicil zakat. Boleh. Tapi kalau ketika sampai Rajab 46, baru mulai dibayar dengan cara dicicil, ini tidak boleh. Paham ya? Jadi nyicil maju boleh, nyicil mundur tidak boleh. Sudah? Catatan yang berikutnya. Zakat profesi berupa potongan 2,5% dari gaji per bulan. Ini bisa dijadikan cicilan zakat, tapi cicilan maju. Sudah? Sehingga nanti ketika Anda dapat zakat, dipotong zakat profesi tadi, Anda perlu kembali ngitung di Rajab 46. Anggaplah biar hitungannya gampang, 400 juta ya. Total saldo Anda 400 juta. Baik. Sehingga jika cicilan atau potongan zakat tadi, jika potongan zakat per bulan itu adalah misalnya 200.000 per bulan, berarti total selama setahun berapa Pak? 200 kali 12, 2,4 juta. Gini ya, yang sudah Anda keluarkan. Ya, 2,4 juta ini selama setahun. Udah? Saldo Anda 400 juta. Berarti kewajiban zakat 2,5% dari 400 juta sama dengan 10 juta. Begini? Ya. Maka kekurangan zakat, kekurangan bayar zakat 7,5 juta. Karena Anda sudah 7,6 juta. Karena Anda sudah bayar
2,4. Insya Allah jelas? Baik, silakan nanti gunakan metode ini kalau Anda termasuk di antara karyawan yang dipotong 2,5% tiap bulan. Jadi syaratnya sudah punya uang 1 nisab dulu. Kalau uang Anda belum nisab, ada Pak tabungan di tempat saya tapi di bawah nisab. Nisab sekarang 85 gram emas itu berapa Mas? 85 gram emas. 200. Hah? Berapa sekarang? 209 juta kalau nggak salah. Sebentar, Bakul Mas tahu ini. Pedagang. 230. Nisab sekarang 230. Jadi kalau saldo Anda kurang dari itu, potongan 2,5% tiap bulan ikhlaskan sebagai sedekah. Tapi kalau saldo Anda di atas itu, maka nanti cara ngitungnya seperti ini. Wallahu a'lam. Baik. Baik, Bapak Ibu, kami mohon maaf karena keterbatasan waktu. Di jadwal mestinya jam 06, ini sudah jam 06.19. Jadi untuk sementara kajian sesi kedua Ustadz Ami kami cukupkan untuk pagi ini. Ya, kami mohon tetap di tempat terlebih dahulu. Ada 2 informasi yang perlu kami sampaikan dan ini penting. Yang pertama, setelah ini untuk acara selanjutnya yaitu sarapan, ya. Mohon maaf, sarapan kami bagi menjadi 2 shift, ya. Kami bagi menjadi 2 shift sesuai dengan informasi yang sudah di-share